Halo sobat pendengar, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan kembali membahas alur cerita dari film Jepang yang berjudul Sugarless tahun 2012. Singkatnya, film ini akan menceritakan seorang murid pindahan yang sangat berambisi untuk menguasai sekolah. Namun, tidak seperti film-film lain yang tokoh utamanya terkenal sangat kuat, tokoh utama pada film ini akan digambarkan sebagai murid cupu yang selalu kalah dalam pertarungan. Akan tetapi, ada hal menarik dari murid tersebut yang membuat murid-murid terkuat mau membantunya untuk mencapai puncak. Baiklah, seperti apa keseruan dari ceritanya? Langsung saja, mari kita simak alur cerita dari film Sugarless. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang murid bernama Shiba Gaku yang baru saja pindah ke SMA Kujima. Di halaman sekolah, tampak Shiba berteriak memperkenalkan dirinya dan langsung menantang para petarung terkuat di SMA itu. Sontak, aksi itu membuat semua murid di sana menjadi emosi dan memberikan sambutan dengan melempari Shiba yang ada di tengah-tengah mereka. Namun hal itu tidak membuat seorang Shiba gentar dan kembali berteriak memanggil petarung terkuat di sana agar menunjukkan dirinya. Hingga di sini, murid bernama Ogaki menyuruh murid cupu bernama Tanaka untuk maju melawan Shiba. Dan tak diduga, Shiba malah kepleset, yang akhirnya membuatnya turu hanya dalam satu pukulan. Yo! Kemudian Shiba terbangun di UKS dan dirawat oleh bu dokter yang bernama Asuka. Dokter Asuka memberitahu bahwa Shiba mengalami pingsan dan ditolong oleh murid bernama Marumo. Bukannya berterima kasih, di sini Shiba malah mendatangi Marumo untuk memarahinya. Karena Shiba merasa pertolongan dari orang lain itu hanya akan membuatnya terlihat lemah. Tak lama kemudian Ogaki datang untuk mengajak Marumo bergabung ke dalam gengnya agar bisa menguasai sekolah. Akan tetapi Marumo langsung menolaknya karena ia sama sekali tidak tertarik untuk terlibat dalam pertarungan. Melihat Ogaki yang melakukan kekerasan pada Marumo, Shiba pun lantas memukul Ogaki meski akhirnya ia kembali dibuat tak berdaya. Kemudian Shiba kembali bertemu dengan Tanaka di dalam kelas. Di sini Tanaka menjelaskan pada Shiba tentang level kekuatan SMA Kujima dari terendah sampai yang tertinggi. Yang mana di kelas 1 ada Ogaki yang diketahui akan membantai siapa saja yang menolak untuk bergabung ke dalam gengnya. Lalu ada geng Hindra yang dipimpin oleh murid bernama Urabe. Urabe sendiri adalah seorang murid yang akan menggunakan berbagai cara untuk menjadi yang terkuat. Sedangkan yang terkuat dari kelas 1 ada murid bernama Shiro. Kelas 2 dipegang oleh murid bernama Kiryu yang sekaligus menjadi orang nomor 2 di Kujima. Dan orang yang paling kuat yang menjadi penguasa Kujima saat ini adalah murid tangguh bernama Shake dari kelas 3. Yang mana sejauh ini sudah ada 100 orang yang datang untuk menantang Shake. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu untuk mengalahkannya. Tanaka juga tidak lupa menjelaskan bahwa ada murid yang terlihat kuat namun tidak ada dalam peringkat kekuatan. Karena ia tidak tertarik untuk menjadi yang terkuat. Di mana murid tersebut tidak lain adalah Marumo dari kelas 1. Mengetahui semua itu, Shiba justru tidak merasa takut sama sekali dan malah semakin bersemangat untuk mengalahkan semua petarung-petarung hebat itu. Ketika pulang sekolah, Shiba kembali bertemu dengan Marumo. Namun, saat Shiba menghampirinya, tiba-tiba Ogaki datang untuk kembali memaksa Marumo bergabung ke dalam gengnya. Akan tetapi di sini jawaban Marumo masih sama dan memilih untuk diam ketika Ogaki menindas dan menghina ayahnya. Terungkaplah kalau ternyata Marumo merupakan anak dari pegulat profesional yang meninggal karena memaksakan dirinya untuk bertarung dalam suatu pertandingan. Di mana hal itulah yang menjadi alasan mengapa Marumo tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung karena ia masih memiliki trauma dan tidak ingin berakhir seperti sang ayah. Shiba yang mengetahui lantas menceramahi Marumo agar tidak membatasi dirinya untuk menjadi yang terkuat. Dan ia tidak seharusnya membiarkan Ogaki dengan bebas menghina ayahnya. Malam harinya di tempat kerjanya,
Marumo mendapatkan pengangkatan dari bosnya sebagai pegawai tetap. Dan bosnya juga menyarankan Marumo agar berhenti dari sekolahnya supaya ia lebih fokus bekerja sebagai tulang punggung untuk keluarganya. Esok harinya, Shiba yang sedang mencari Ogaki tak sengaja melihat seorang siswi bernama Haruka yang merupakan seorang atlet panahan yang sangat cantik, sampai-sampai membuat Shiba seketika terpesona melihatnya. Ketika Haruka dihampiri oleh murid lain yang ingin menggodanya, seketika itu juga Shiba maju untuk melindungi Haruka. Namun sayang, Shiba justru kembali dikalahkan dengan mudah oleh murid tersebut. Meskipun begitu, Shiba tetap pede mengatakan pada Haruka bahwa ia telah melindunginya. Hal itu membuat Haruka kesal dan menganggap kalau Shiba adalah orang aneh yang sok kuat. Kemudian Shiba kembali bertemu dengan Tanaka. Di sini Tanaka memberitahu kalau Ogaki sedang berencana untuk membuat kekacauan di tempat kerjaan Marumo. Di waktu itu juga Shiba langsung menemui Ogaki untuk kembali menantangnya bertarung. Namun Ogaki menolak dan membuat Shiba menggunakan trik dengan menyiram mayones ke kepala Ogaki. Hal itu tentunya membuat Ogaki marah dan bersedia untuk meladeni Shiba. Marumo yang sedang bekerja tak sengaja melihat perkelahian itu, namun ia lebih memilih untuk mengabaikan Shiba. Yang alhasil membuat Shiba kembali tak berdaya di hadapan Ogaki dan anak buahnya. Malam harinya Marumo melihat Shiba yang sudah terkapar di tempat sampah. Ketika ia berniat untuk menyelimuti Shiba dengan koran, tiba-tiba Shiba bangun dan langsung meluapkan kekesalannya pada Marumo. Yang mana Shiba merasa kesal dengan Marumo yang selalu menahan dirinya dan tidak pernah serius untuk menjadi yang terkuat. Hingga di sini Shiba melepaskan pukulan yang seketika itu juga langsung dibalas oleh Marumo. Tak terduga, pukulan dari Shiba ternyata mampu mengirim Marumo ke ruang UKS di esok harinya. Di sisi lain, Shiba kembali menantang Ogaki untuk bertarung dengannya. Namun seperti biasa, Shiba kembali tidak berdaya untuk melawan Ogaki dan anak-anak buahnya. Meskipun begitu, Shiba tidak mudah menyerah dan masih berusaha untuk memberikan perlawanan. Marumo yang melihatnya kembali tak peduli dan lebih memilih untuk mengabaikan Shiba. Tapi di sini Tanaka memberitahu tentang Ogaki yang kemarin berniat untuk membuat keributan di tempat kerja Marumo. Yang mana hal itu tidak jadi karena Shiba yang tiba-tiba mengajak Ogaki gelut. Mengetahuinya, Marumo pun tersentuh dan bersedia untuk menggunakan kekuatannya demi membantu Shiba. Di mana Marumo dapat dengan mudah membantai Ogaki dan seluruh anggota gengnya. Bukannya berterima kasih, di sini Shiba justru kembali memarahi Marumo karena Shiba tidak suka jika ada orang lain yang ikut campur ke dalam pertarungannya. Dari atap sekolah terlihat murid kelas 3 memuji kehebatan dari Marumo yang mampu membantai geng Ogaki dengan mudah. Bahkan orang terkuat di sekolah itu akhirnya muncul karena merasa tertarik dengan semangat murid-murid kelas 1. Shiba yang melihatnya langsung berteriak untuk menantang Shake bertarung. Namun, saat Shiba akan naik ke atap sekolah, ia terhalang dengan geng Hydra yang ingin menemui Marumo. Yang mana, Urabe merasa tertarik dengan Marumo dan ingin merekrutnya bergabung ke dalam geng Hydra. Akan tetapi, Marumo tetap menolak dan membuat Urabe tidak punya pilihan lain selain menghancurkannya. Bahkan di sini Urabe sempat melepaskan tendangannya karena Shiba telah meremehkan geng Hydra yang hanya mengandalkan jumlah anggota. Hal itu membuat Shiba sangat kesal dan berusaha mencari informasi tentang geng Hydra pada Tanaka. Tanaka menjelaskan bahwa dalam setengah tahun ini Urabe telah menghabiskan waktunya hanya untuk merekrut anggota yang sangat banyak demi tujuan mencapai puncak. Yang mana kali ini ia akan mengincar Marumo dan Shiro untuk menjadikan mereka sebagai anggotanya. Di sisi lain, Urabe tiba-tiba dihadang oleh murid yang dulu pernah mengalahkannya sewaktu SMP. Di mana waktu itu kekalahan Urabe membuat para anggotanya meninggalkannya sendirian. Dari kejadian itulah Urabe bertekad untuk mengumpulkan anggota sebanyak-banyaknya agar tidak kembali mengalami kekalahan yang sama. Hingga akhirnya ia kini bisa membalaskan kekalahannya di masa lalu. Atas pertarungan itu Urabe kini merekrut musuh lamanya yang membuat jumlah anggota Hydra semakin banyak. Untuk memperlengkap kekuatannya, Urabe memiliki sebuah rencana agar bisa mengalahkan Marumo dan Shiro. Yang mana mereka akan membuat Marumo dan Shiro melakukan pertarungan hingga mereka bisa mengambil kesempatan di saat Marumo dan Shiro lengah. Shiba yang mengetahui pertarungan itu tidak tinggal diam dan ingin ikut ke dalam pertarungan.
Namun karena Shiba tidak bisa mengganggu pertarungan orang lain, ia pun lebih memilih untuk menunggu pemenang dari pertarungan itu. Ketika pertarungan sedang berlangsung, Urabe yang ingin mengambil kesempatan untuk mengalahkan Marumo dan Shiro tiba-tiba dihadang oleh Shiba seorang diri. Namun, seperti biasa, Shiba kembali tidak berdaya oleh anak buah Urabe. Meski begitu, Shiba tidak menyerah dan masih berusaha untuk melawan mereka. Mendengar keributan di luar, Marumo pun menunda pertarungan mereka dan bergegas untuk menolong Shiba. Yang alhasil, semua anggota geng Hydra bisa dibantai oleh Shiro dan Marumo hingga membuat mereka pergi meninggalkan Urabe. Hal itu membuat Urabe seketika kembali teringat akan kejadian masa lalu yang sama seperti sekarang ini. Lalu Marumo mencoba untuk menasehati Urabe dengan mengatakan kalau di masa lalu teman-temannya pergi meninggalkan Urabe bukanlah karena ia kalah dalam pertarungan, melainkan hal itu terjadi karena ia tidak bisa melindungi mereka. Urabe kemudian mencoba untuk melawan Marumo seorang diri dengan melancarkan tendangan mautnya. Namun tendangan itu mampu ditahan oleh Marumo dengan mudah dan langsung membanting Urabe hingga pingsan. Dari kekalahan itu, Urabe akhirnya sadar bahwa memiliki banyak anggota tidaklah membuatnya menjadi yang terkuat, melainkan untuk menjadi yang terkuat ia harus bisa bertarung dengan kekuatannya sendiri agar bisa melindungi semua anggotanya. Di waktu itu juga Urabe memutuskan untuk membubarkan gengnya dan akan mencoba untuk menjadi yang terkuat dengan tangan dan kakinya sendiri. Di sisi lain, Marumo selalu mengikuti Shiba karena merasa tertarik dengan sifatnya yang pantang menyerah dan selalu serius dalam melakukan sesuatu. Meskipun Shiba masih menganggap kalau Marumo adalah saingannya untuk menjadi yang terkuat. Keesokan harinya, Shiba menghampiri Shiro untuk menantangnya bertarung. Diikuti oleh Urabe yang juga ingin bertarung melawan Shiro. Alhasil mereka pun berdebat untuk bisa melawan Shiro, namun Shiro lebih memilih pergi karena tidak tertarik untuk melawan mereka. Hal itu membuat Shiba memutuskan untuk menantang Urabe saja. Namun tiba-tiba Shiba berubah pikiran ketika melihat Haruka yang sedang sedih. Teman Haruka yang bernama Yui memberitahu bahwa Haruka telah kalah dalam kompetisi memanah karena tangannya yang terluka. Sepulang sekolah, Shiro menemui Marumo untuk menantangnya melanjutkan pertarungan mereka yang kemarin sempat tertunda, di mana besok ia akan menunggu Marumo di tempat yang sama. Sementara itu, Shiba terlihat mengajak Tanaka ke sebuah karaoke untuk membuat rekaman lagu demi bisa membuat Haruka tersenyum kembali. Keesokan harinya, saat Shiba akan memberikan rekaman itu pada Haruka, ia tiba-tiba dihadang oleh Urabe yang sangat kesal karena kemarin Shiba membatalkan pertarungan mereka. Urabe pun menendang Shiba hingga membuatnya terjatuh. Namun, Shiba tidak membalas dan memilih untuk pergi mencari Haruka. Tanpa Shiba sadari, rekaman itu telah terjatuh dan diambil oleh Urabe. Akan tetapi, tiba-tiba Urabe diserang oleh murid bernama Laundry yang ingin mengambil jaketnya. Di sisi lain, Shiba yang baru sadar rekamannya terjatuh, langsung kembali untuk menemui Urabe. Namun sayang, di sini Urabe mengatakan bahwa rekaman itu ada di jaketnya yang telah dicuri oleh Laundry. Sementara itu, Marumo dan Shiro telah bertemu untuk melanjutkan pertarungan mereka yang sempat tertunda. Di sini terungkap bahwa ayah Shiro adalah seorang tentara elit yang membesarkan Shiro dengan sangat tegas. Bahkan Shiro tidak akan dianggap anak jika kalah dalam pertarungan. Oleh karena itu, ia sangat bertekad untuk menjadi kuat demi bisa menjadi orang nomor 1 di sekolahnya. Dan akhirnya, pertarungan Marumo dan Shiro pun kembali terjadi. Di tempat lain, terlihat Shiba sedang mencari jaket Urabe untuk mendapatkan rekamannya. Namun tak berselang lama, Laundry datang dan sangat shock melihat tempatnya sangat berantakan. Yang mana semua jaket yang ia kumpul di tempat itu adalah sebagai bukti bahwa ia telah mengalahkan banyak orang. Shiba pun kemudian bertarung dengan Laundry untuk merebut kembali jaket Urabe. Beruntung ketika Laundry ingin menyentrum Shiba, Urabe datang untuk membantunya. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Laundry meski Shiba kembali berakhir turu karena mencoba untuk melindungi Urabe. Sementara itu pertarungan Marumo dan Shiro berlangsung sangat sengit dan tampak imbang. Sampai pada puncak pertarungan mereka berdua saling beradu pukulan yang berhasil diungguli oleh Marumo hingga membuat Shiro pindah ke ruang UKS. Saat terbangun, ternyata di samping Shiro sudah ada Shiba. Shiro pun dikejutkan dengan Shiba yang memberitahu bahwa ia telah kalah dalam pertarungan melawan Marumo.
Hal itu membuat Shiro sangat frustasi dan merasa gagal karena tidak bisa mewujudkan harapan ayahnya. Shiba kemudian mencoba untuk menyemangati Shiro kalau ia bisa menang di lain waktu. Shiba mengatakan bahwa selama Shiro tidak menyerah, ia belumnya kalah sepenuhnya dan masih berkesempatan untuk mencoba yang terbaik untuk menang. Perkataan itu sontak membuat Shiro tersadar dan akan mencoba melawan Marumo di lain waktu. Tak lama kemudian Haruka datang ke tempat itu dan dengan semangatnya Shiba langsung memutar rekamannya yang telah ia buat. Yang mana semua orang di sana dibuat tertawa dengan kekonyolan Shiba yang juga bisa membuat Haruka tersenyum kembali. Atas kejadian itu, kini orang-orang terkuat di kelas 1 terlihat sering bersama berkat karisma dari seorang Shiba. Di sisi lain, anggota Kiryu mulai merasa khawatir dengan perkembangan murid kelas 1 yang suatu waktu akan melampaui mereka. Oleh karena itu, mereka berniat untuk menghancurkan semua petarung di kelas 1 agar posisi Kiryu sebagai orang terkuat tidak tergantikan setelah nantinya Shake lulus. Mereka kemudian membuat sebuah game perburuan murid kelas 1 di mana masing-masing dari mereka akan mendapat lawan dari undian yang telah dibuat. Pemimpin kelas 2 yaitu Kiryu akan melawan Shiba, di mana tentunya Kiryu bisa mengalahkan Shiba tanpa adanya perlawanan. Begitupun dengan kedua anggota Kiryu yang juga bisa mengalahkan lawan mereka dengan mudah, meskipun saat itu Urabe dan Shiro sedang tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Sedangkan Marumo berhasil menahan imbang lawannya dan segera melarikan diri karena dirinya harus segera pergi bekerja. Sebagai tanda kemenangan, Kiryu dan anggotanya mengambil sepatu lawan mereka dan hanya sepatu Marumo yang gagal mereka dapatkan. Esok harinya, Yui dan Haruka dibuat tertawa dengan Shiba, Shiro, dan Urabe yang datang ke sekolah dengan memakai sepatu sebelah perempuan untuk mengganti sepatu mereka yang dicuri. Kemudian, Tanaka memberikan informasi tentang Kiryu kepada Shiba, Urabe, dan Shiro. Yang mana Kiryu memiliki pukulan andalan di tangan kirinya yang sangat kuat dan tak terlihat. Pukulan itulah yang membuatnya bisa menyatukan petarung terkuat di kelas 2 dengan mengalahkan mereka semua secara bersamaan. Akan tetapi, pukulan tangan kirinya itu tidak mempan pada satu orang yang tidak lain adalah orang terkuat di Kojima yaitu Shake. Sehingga jalan satu-satunya bagi Kiryu untuk menjadi orang terkuat hanyalah menunggu Shake lulus dari sekolah. Mendengar penjelasan itu, Shiba pun mengatakan bahwa Kiryu hanyalah seorang pengecut yang melarikan diri dari Shake. Ia pun lantas pergi untuk mencari Kiryu, sedangkan Urabe dan Shiro akan membalas kekalahan mereka kemarin. Di sisi lain, ternyata Marumo diincar oleh 3 anggota Kiryu. Namun saat mereka akan menyerang, Urabe dan Shiro datang di waktu yang tepat untuk melakukan balas dendam. Yang alhasil, mereka semua pun kembali bertarung 1 lawan 1. Urabe dan Shiro yang sudah kembali ke performa terbaiknya akhirnya bisa membalaskan kekalahan mereka yang kemarin. Begitupun dengan Marumo yang juga dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Sementara itu Shiba menemui Kiryu untuk menantangnya bertarung. Namun di sini Kiryu lebih memilih untuk mengabaikannya karena Shiba bukanlah lawan yang cocok untuknya. Shiba pun lantas memanas-manasi Kiryu dengan memintanya agar jangan lari darinya seperti yang ia lakukan pada Shake. Hal itu sontak membuat Kiryu berubah pikiran dan akhirnya bersedia untuk meladeni Shiba. Akan tetapi, pertarungan mereka sempat terhenti dan Shake yang tiba-tiba muncul melewati tempat itu Shake. Seperti biasa, Shiba yang melihat kemunculan Shake di hadapannya langsung berteriak untuk menantang Shake gelut setelah urusan dengan Kiryu selesai. Namun di sini Kiryu menjadi tidak tertarik untuk meladeni Shiba dan memilih untuk pergi. Yang mana Kiryu merasa malu dengan Shake karena telah berurusan dengan murid lemah seperti Shiba. Kemudian Shiba pergi ke tempat teman-temannya yang telah mengalahkan anggota Kiryu. Di sini perkataan Shiba membuat anggota Kiryu marah karena Shiba menganggap bahwa Kiryu melarikan diri dari pertarungan mereka karena takut pada Shake. Anggota Kiryu mengatakan bahwa pukulan tangan kiri dari Kiryu sangatlah hebat, sehingga mereka mau mempercayakan impiannya pada Kiryu. Meskipun Kiryu tidak bisa mengalahkan Shake, mereka akan tetap berjuang untuk menjaga posisi Kiryu sebagai yang terkuat nomor 2 sampai nantinya Shake lulus sekolah. Mendengarnya, Shiba lantas mengatakan kalau mimpi mereka sangatlah rendah karena hanya menyerahkan mimpinya pada orang lain. Yang mana Kiryu sendiri terlihat seperti seorang pengecut yang telah menyerah sebelum mencoba yang terbaik untuk melawan Shake. As you fade away,
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Dengan demikian berakhirlah sudah pembahasan alur cerita dari Sugarless untuk part yang pertama. Setelah diremehkan di awal, Shiba kini mendapatkan perhatian dari para seniornya karena bisa menyatukan para petarung-petarung kuat di kelas 1. Namun di part selanjutnya Shiba akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang lebih rumit karena ia harus berurusan dengan murid dari sekolah lain. Baiklah, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Okay, maybe you could